Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai hasil dari survei Litbang Kompas terkait dengan penundaan pemilu dan opini masyarakat. Ada Mas Yohan juga dari Litbang Kompas, ada Mas Ujang dan juga dari Partai Golkar ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Nah, saya ke Mas Yohan terkait Ya, dengan mereka yang memilih untuk tidak menunda pemilu. Kalau dibandingkan dengan dari para pemilih partai-partai pendukung pemerintah saat ini, apakah hasilnya memang tetap lebih besar mereka yang tidak ingin menunda pemilu, Mas Yohan? Dan apa implikasinya bagi partai kalau memang ini terus dilanjutkan? ya, kita lihat kalau hasil survei bisa kita baca bahwa isu penundaan pemilu ini relatif bukan isu yang sifatnya partisan ya. Ini Hmm. berbeda ketika survei soal evaluasi pemerintahan, kepuasan, itu kelihatan masih berbau partisan. Hmm. Artinya apa? Responden pemilih Jokowi itu cenderung kepuasannya lebih tinggi dibandingkan responden bukan pemilih Jokowi gitu ya. Hmm. Artinya memang ada isu kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu menjadi isu partisan. Setidaknya tidak bisa lepas dari eh, pilihan politik seseorang. Hmm. Sementara kalau kita lihat isu penundaan pemilu ini relatif tidak menjadi isu partisan gitu, karena hampir semua eh, kategori responden ya, baik pilihan simpatisan Jokowi maupun simpatisan Prabowo atau yang lain, ini cenderung sama sikapnya untuk menolak penundaan pemilu. Misalnya kalau dari responden pemilih Jokowi, itu separuh lebih ya, 54,7% itu menolak penundaan pemilu. Mereka lebih berharap eh, pemilu tetap digelar di 2024. Hal yang sama juga kita lihat responden pemilih Prabowo atau bukan pemilih Jokowi lah ya. Hmm. Ini lebih besar memang, 75,4% dari kelompok responden ini eh, menolak pemilu ditunda. Nah, hal yang sama bisa kita lihat dari latar belakang pilihan partai. Nah, ini menarik ya. Karena misalnya Pak Luhut bilang ada beberapa pemilih partai itu setuju penundaan pemilu ya dengan big Hmm. data yang beliau sampaikan. Hmm. Kita lihat hasil survei justru menyatakan sebaliknya, pemilih-pemilih partai yang setidaknya yang tadi disebutkan ya oleh Bang Ujang, itu sebagian besar dari kelompok pemilih partai masing-masing partai itu menolak penundaan pemilu. Pemilih PKB misalnya hampir 45% menolak penundaan pemilu. Hmm. Pemilih Golkar 66,7% menolak penundaan pemilu. Mereka lebih tetap setuju pemilu itu di 2024. Bagaimana dengan partai-partai yang di luar pemerintahan? Memang cenderung tinggi ya penolakannya. Pemilih PKS ini hampir mayoritas responden pemilih PKS, yakni 92,9% ini menolak penundaan pemilu. Hal yang sama dari pemilih Demokrat, 75,7% ini menolak penundaan pemilu. Hmm. Jadi memang saya katakan tadi isu penundaan pemilu ini relatif steril dari isu Oke. partisan gitu ya. Tadi juga pemilih Gerindra dan PDIP yang notabene ada di dalam pemerintahan itu juga menolak penundaan pemilu. Jadi jelas sekali bahwa isu penundaan pemilu ini satu bukan isu partisan, artinya hampir semua kelompok Oke. masyarakat, baik dari latar belakang pilihan partai, pilihan presidennya di 2019 kemarin, itu setuju pemilu itu tetap digelar di 2024. Jadi Oke. ini tidak bisa relatif kecenderungannya, karakternya beda dengan isu kepuasan terhadap pemerintah yang survei Kompas kemarin memang Oke. masih kelihatan bobot partisannya gitu, Mas Memang Bima. memang terlihat lebih objektif dari jawaban-jawabannya dalam Iya, arti jadi ya. isu Hmm, penundaan pemilu lebih dibaca secara objektif, lebih menjadi tidak terlalu kesadaran terkait dukungan bersama gitu gitu. ya. Ya, Oke. Nah, saya mau ke Bang Doli lagi. Kalau kita ya. bicara soal data di sini, ini kan tadi data yang diperlihatkan oleh survei Kompas.
ada mengenai big data, walaupun tadi kita sebenarnya ingin tahu juga big data kenyataannya seperti apa hasil-hasilnya. Dan kalau kita lihat justru dari yang diangkat khususnya dari drone emprit tadi juga sudah digambarkan oleh Mas Ismail Fahmi bahwa tampaknya isu ini sudah mulai kehilangan pamor. Dan kalau dilihat juga data yang mereka tangkap dari netizen juga mirip-mirip dengan hasil survei Litbang Kompas tadi, justru sebagian besar menolak untuk menunda. Nah, kalau begitu apa data yang bisa melawan hal ini untuk membenarkan terus diupayakannya penundaan pemilu, Bang Doli, khususnya mungkin dari Golkar, data apa yang akan dipakai untuk menunjukkan bahwa ya itu data aspirasi masyarakat, tapi data lain menunjukkan bahwa memang tetap harus dilakukan penundaan? Eh, saya tentu menjawab dalam konteks kami sebagai Partai Golkar ya. Ya, Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa Pak Erlangga Hartarto, ketua umum kami itu kan menangkap aspirasi ya, dan itu kami sampaikan dan tidak ada yang digeneralisir gitu loh. Kami nggak pernah mengatakan bahwa itu adalah suara mayoritas publik. Ya. Tapi pada saat datang dan rekamannya ada itu, ada yang menyampaikan begitu dan waktu itu Pak Erlangga menyampaikan bahwa akan kami sampaikan. Tentu sebagai partai politik kan tugas kita salah satunya adalah menyerap dan kemudian menyampaikan. Gitu. Jadi sekedar itu. kan Nah, hasil survei seperti ini juga ya aspirasi masyarakat yang juga kalau Anda katakan tadi ya harus diserap juga. loh iya makanya kan sampai sekarang kita kan jadi gini. Yang kedua kita juga kalau tadi misalnya jangan kita punya generalisir, kita juga jangan kemudian ada pihak yang bersuuzon juga gitu. Sekarang kita ini kan belum mengambil keputusan apa-apa, ya. Kalau bicara tentang pemilu, kita masih punya peraturan perundangan yang existing. Satu, Undang-Undang Dasar 45, yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sampai sekarang itulah yang menjadi dasar saya nih di Komisi 2 mengambil keputusan kemarin tanggal 14 Februari dan 27 November. Dan kan itu yang masih berlaku sekarang. Gitu. Nah, tapi kan kemudian ada yang melontarkan wacana, ada yang melontarkan gagasan gitu ya, baik di elit ya. Kemudian kan berkembang pada saat itu. Nah, ada masyarakat yang juga menyampaikan seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya biasa saja dalam alam demokrasi kita. Nah, itu yang saya katakan kemudian tadi bahwa hari ini atau kemarin kita membaca survei Litbang Kompas dan kemudian ada 3 lembaga survei yang kemudian menghasilkan yang sama gitu. Ya itu yang tadi saya katakan akan menjadi bahan pertimbangan kita juga di partai politik, masuk Partai Golkar. Jadi Partai Golkar sekarang kan kita belum punya keputusan itu. Kita waktu itu menyampaikan ada seperti yang ini. Dan survei ini kan juga menunjukkan sekali saya katakan bahwa kan nggak 100% tadi. Kecuali kalau misalnya 100% minta supaya tidak setuju. Tapi kan ada yang 20-an sekian gitu. Nah mungkin pada saat Pak Ketua kita ketemu tuh adalah yang termasuk bagian dari yang 20 sekian itu. Dan itu kan kita harus hargai juga. Jadi gitu. Sebenarnya sikap Partai Golkar pun sampai sekarang belum ditegaskan dalam hal ini ya untuk penundaan ini. Belum. Kan kita waktu itu Pak Erlangga akhirnya mengusulkan ya karena pada saat itu kita menambah aspirasi, kemudian Pak Muhaimin, Pak Zul juga mengusulkan yang sama. Nah, sebaiknya ini dikanalisasi, diputuskan sesuai dengan mekanisme pemerintahan dan mekanisme politik kita, ya kan? Nah, oleh karena itulah diusulkan ada pembicaraan antar ketua umum partai politik, ya kan? Nah, ini kan waktu itu Pak Erlangga mendorong situ. Nah, kalau nanti pada akhirnya pertemuan elit-elit atau kemudian khususnya ketua umum partai politik ini, nah aspirasi yang kita dapatkan dari Litbang Kompas, dari 3 lembaga survei, ini kan nggak bisa diabaikan. Ini kan harus menjadi dasar pertimbangan pada saat nanti mereka bicara dan kemudian mengambil keputusan kan kira-kira begitu.
Mbak Doli, dengan hasil survei seperti ini, tidakkah khawatir kalau memang ya karena walaupun tadi Anda menegaskan bahwa Golkar belum menegaskan sikap terkait dengan penundaan pemilu ini, tapi di sisi lain tiga partai ini yang paling mendapat sorotan sebagai yang sampai saat ini belum menolak wacana penundaan pemilu. Nah, partai Anda salah satunya. Tidakkah Anda khawatir dari 66% lebih ini justru akan menjadi ragu kah atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda terhadap Partai Golkar mengingat mereka adalah pemilih-pemilih Anda? Saya sekali lagi menegaskan bahwa Partai Golkar sampai hari ini belum mengambil keputusan soal apakah menunda atau tidak laksanakan pemilu. Ya, itu ya ini saya kira yang harus saya sampaikan supaya clear gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, Partai Golkar ini partai yang punya pengalaman, partai bersejarah, partai besar. Tentu besarnya Golkar selama ini tidak lepas dari bagaimana punya interaksi yang baik dengan masyarakat. Tentu pertimbangan masyarakat, aspirasi masyarakat itu menjadi faktor utama dan bukan buat Partai Golkar saja, tetapi juga partai-partai politik yang lain. Itulah kenapa kemarin kalau begitu ada suara rakyat yang bicara seperti itu kita sampaikan ke publik dan sekali lagi tidak kita generalisir ya. Kami cuma menyampaikan, Pak Erlangga menyampaikan. Nah, sama juga dengan kita menyikapi hasil survei-survei ini, saya kira kalau memang itulah suara aspirasi rakyat ya, keinginan rakyat, saya kira kan kita nggak bisa mengabaikan itu dan harus kita hormati dan kita kemudian ya sebagai partai politik yang menyampaikan aspirasi rakyat yang menjadi bagian dari rakyat, saya kira itu harus menjadi catatan penting. Oke, baik. Saya ke Mas Ujang. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda menduga bahwa ini akan segera ditinggalkan untuk wacana penundaan pemilu dan Anda percaya bahwa goalnya tetap kepada 3 periode. Tampaknya ini langkah yang berat sebenarnya. Mas Ujang, kita tahu bahwa harus ada beberapa langkah seperti amandemen yang harus dilakukan dan lain-lain. Tapi mengapa Anda percaya bahwa upaya ini akan tetap ada meskipun kita lihat ya penundaan pemilu ini bisa jadi tadi dikatakan bahwa sudah mulai kehilangan pamor ini isunya. Mengapa Anda percaya bahwa ini akan ada terus isu ini? Ya, karena isu ini desain yang Anda petik gagal, rencana yang gagal. Kan saya sudah katakan di awal ada dirijennya, ada yang disuruh bicaranya gitu kan, ada aspirasi katakanlah di dalamnya itu gitu. Saya sih ya beruntung ya punya interaksi dengan kalangan elit yang langsung mendapatkan informasi yang satu gitu. Jadi ya tetap itu akan dikelola ya, akan dijalankan skenario itu. Tetapi kalau menurut saya ini skenario yang akan gagal. Kenapa? Karena saya pertama menghormati dulu keputusan Bang Doli sebagai Ketua Komisi 2 ya. Luar biasa ya, sudah menetapkan loh bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu itu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Itu lembaga negara loh. Jadi yang memutuskannya lembaga negara DPR RI. Tapi saya memastikan saja dulu Mas Ujang ke Bang Doli. Sebenarnya masih mungkinkah itu masih bergeser tanggal tersebut? Ya sekarang begini, itu yang tadi saya katakan pada saat kami kemarin mengambil keputusan tanggal 14 Februari 2024 itu kan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan yang existing sekarang. Ya. Jadi selama Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian 2 undang-undang itu tidak ada perubahan, ya sulit kita untuk melakukan perubahan penundaan itu gitu. Oke. Dan itu harus memang amandemen begitu, bukan hanya merubah 2 undang-undang di bawahnya. Iya. Oke. Nah itu Mas Ujang, saya kembali lagi kepada Anda bahwa ini tampaknya memang terlalu besar perubahan yang harus dilakukan. Tadi wacana seperti ini kan kita mendengar dalam beberapa bulan terakhir ini sering muncul lagi. Walaupun selalu ujung-ujungnya mengalami dari masyarakat, ya tampaknya masyarakat juga tidak menginginkan ada perubahan, penambahan, dan lain-lain. Tapi isu ini masih terus mencuat. Siapa yang sebenarnya menurut Anda, siapa yang akan diuntungkan kalau memang isu ini terus mencuat seperti ini? Sementara masyarakat mungkin sudah lelah juga mendengarnya, kok lagi-lagi ada wacana penambahan, lagi-lagi ada wacana penundaan, dan lain-lain. Ya isu itu kan akan selalu dikelola. Bahkan kalau kita bicara Cak Imin gitu, ya
beliau mengatakan ke pasukan-pasukannya, bila perlu katanya kita punya isu 10 dari isu yang sama seperti ini. Jadi artinya ya memang dikelola seperti itu, di-manage ya agar ya tetap kadang-kadang menjadi sebuah pemberitaan yang kadang-kadang bad news is good news gitu kan. Bayangkan PKB menginginkan gitu bahwa ini ada 10 isu yang sama gitu seperti ini. Tetapi dalam konteks apapun itu ya tentu kita bersyukur ya ada wacana ini, ada diskursus, ada perdebatan, ada adu data ya kan. Sehingga ini bisa mencerdaskan bagi rakyat. Jadi mana yang menolak, mana yang menerima itu menjadi bagian daripada proses demokrasi yang harus kita jalani bersama. Tetapi memang saya ingin mengatakan tadi lanjutkan dari pernyataan saya sebelumnya, menyambut dari Bang Doli juga dan Bang Timothy bahwa KPU juga jangan salah sudah melaunching hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Jadi memang kalau perubahan menunda atau memperpanjang ataupun nanti 3 periode itu ya wacana amandemen. Nanti skenario-nya saya rasa kepada PPHN daripada pokok-pokok haluan negara. Saya juga sudah cek ke senior-senior di kalangan etis ketika wacana ini akan dilemparkan amandemen ya akan sulit juga mereka menolak gitu. Secara politik ya, secara politik begitu Bang. Oke, kalau kita tetap pada jadwal atau tahapan saat ini, saya kembali ke Bang Doli. Bagaimana terkait dengan anggaran dan aturan teknis, apakah ini tetap sesuai rencana? Oh ya, di kemarin kan pada saat kami memutuskan itu, jadi gini, Pak Mas Timothy ya, kami membahas soal persiapan pemilu tahun 2024 ini 1 tahun. Ya. Kita buat FGD, kita buat rapat berkali-kali gitu, dan kemudian mencari konsep dan desain yang matang sekali karena tahun 2024 itu adalah pemilu yang baru pertama kali nanti Indonesia melaksanakan 3 jenis pemilu sekaligus dalam 1 tahun gitu. Nah, pada saat kita memutuskan tahun 2024 dan kemudian tahapan itu kita perkirakan di pertengahan tahun 2022 ini ya, maka kan segala sesuatu harus dipersiapkan termasuk anggaran. Nah, kemarin bulan September kami sudah mengajukan ya. Jadi KPU, Bawaslu sudah menyampaikan rencana anggaran biaya kepada kami di rapat kerja di Komisi 2. Nah, karena waktu itu siklus pembahasan anggaran di DPR sudah selesai, maka kami juga langsung melakukan rapat terbatas antara pimpinan Komisi 2 dengan pimpinan Halo Bang Doli, tampaknya terputus audionya. Ya, Oke, silakan. sama dengan sekjen-sekjen KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri pada saat itu. Nah, pimpinan anggaran waktu itu berjanji akan menyampaikan ke Menteri Keuangan. Nah, nanti ini kan hari ini kita masuk masa sidang lagi ya. Nah, kami akan mencari waktu rapat kerja untuk membahas tentang tahapan program dan jadwal yang memang pada saat itu belum selesai karena masih ada usulan-usulan tambahan terkait dengan jadwal dan program dari tahapan pemilu gitu. Jadi kemarin kan baru kita putuskan tanggalnya saja. Nah, jadi dalam masa sidang ini nanti akan kita bahas lagi. Oke, tapi sejauh ini untuk tahapan awal di Juli tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal ya, Bang Doli ya? Iya. Oke. Yang saya katakan tadi, kita berpatokan pada peraturan perundangan yang existing sekarang. Ya. Oke, baik. Bang Ahmad Doli, terima kasih atas waktunya dan juga Mas Ujang Komarudin serta Mas Yohan Wahyu dari Litbang Kompas. Terima kasih atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua.